Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan kembali bergerak fluktuatif dan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Saat ini indeks harga saham gabungan masih berjuang untuk mempertahankan level support di 8 ribuan. Namun secara intraday, indeks harga saham gabungan hari ini bergerak fluktuatif setelah menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang masa atau di sepanjang sejarah di level 8.068. Saham-saham perbankan big cap hari ini menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan. BBCA melemah di atas 2%, bahkan sudah diperdagangkan di level 7.600-an, dan PBNI juga melemah di atas 4% pemirsa. Namun yang cukup menarik, saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. Ada BRPT melesat di atas 15%, PTRO juga melesat di atas 14%. Sementara pada saat ini para investor masih mencerna terkait juga dengan kebijakan suku bunga The Fed yang sesuai prediksi dipangkas sesuai dengan ekspektasi di 25 basis point, namun masih meragukan untuk laju penguatan di tahun depan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX second session closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan saat ini bergerak di zona merah, melemah cukup dalam di 0,33%. Dan untuk sementara indeks harga saham gabungan masih berjuang bertahan di atas level 8 ribuan. Karena posisi saat ini indeks harga saham gabungan perubahannya cukup cepat, bertahan di 8 ribuan, kemudian bergerak melemah ke level 7.900-an pemirsa. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 8.065.743. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan ke level 8.068.009, dan ini merupakan catatan tersendiri bagi indeks harga saham gabungan, dan ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang masa. Sementara level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 7.993.517. Saham-saham yang menjadi pemberat pemirsa, seperti yang kami informasikan sebelumnya dari perbankan big cap pada BBCA, kembali mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 2% dan sudah bergerak di level 7.675. BMRI juga melemah di atas 2% di 4.420. Sementara untuk BBNI hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 3,82%, intraday sempat melemah di atas 4% di 4.280. Intraday terendah di 4.250 pemirsa. Kondisi berbeda terhadap perbankan big cap PBRI hari ini masih bertahan di zona hijau meskipun menguat tipis di 0,24% di Rp4.230 per saham. Saham-saham big cap lainnya hari ini menjadi pemberat, ada Telkom pemirsa, di mana posisi Telkom hari ini mengalami pelemahan di 2,40% di 3.260. Astra International hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,75% di Rp5.575 per saham. Saham-saham grup Prayogo Pangestu kembali beraksi, di mana di tengah fluktuasi dan tekanan terhadap indeks harga saham gabungan jelang penutupan, saham BRPT masih melesat di 18%, 2.930, PTRO menguat di 15,26% di 5.175, CDIA juga menguat di 1,69% di 1.500. Brent juga menguat di 1,68% di 9.075, sementara cuan hari ini juga mencatatkan penguatan di 4,98% di Rp1.580 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akhirnya memangkas suku bunga 25 basis poin ke level 4 hingga 4,25%.
Ini merupakan pemangkasan pertama sepanjang tahun ini dan pertama kali setelah The Fed menahan suku bunga dalam 5 pertemuan sebelumnya. The Fed menjelaskan indikator ekonomi terbaru menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi melambat di paruh pertama tahun ini. The Fed mengisyaratkan 2 pemangkasan lagi sebelum akhir tahun. Untuk 2026, dot plot menunjukkan hanya 1 pemangkasan, jauh lebih lambat dari perkiraan pasar yang mengantisipasi 2 hingga 3 kali pemangkasan. Dikutip dari Bloomberg, data Officer Non-National Statistics menunjukkan inflasi Inggris tercatat tetap berada di level 3,8% di Agustus 2025. Angka ini sesuai dengan ekspektasi ekonomi dan menandakan tekanan harga masih terjadi. Office for National Statistics menjelaskan biaya tiket pesawat menjadi penekan utama inflasi Agustus setelah di Juli sempat melonjak tajam karena periode liburan musim panas. Namun penurunan ini diimbangi dengan kenaikan harga bahan bakar di SPBU. Inflasi inti yang tidak memasukkan harga energi dan pangan justru melambat ke 3,6% dari 3,8% di Juli. Dari Asia, Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan biaya pinjaman di operasi Reverse Repurchase Agreement 7 hari tetap stabil meski beberapa jam sebelumnya The Fed memangkas suku bunga. PBOC menyuntikkan likuiditas sebanyak 487 miliar yuan atau 68,56 miliar dolar Amerika melalui operasi pasar terbuka dengan tetap mempertahankan tingkat bunga reverse repo 7 hari di level 1,4%. Saat ini tingkat bunga reverse repo 7 hari menjadi acuan utama kebijakan moneter China. Adapun terakhir kali PBOC menurunkan suku bunga reverse repo 7 hari terjadi di Mei lalu sebesar 10 basis point. Dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan kinerja pertumbuhan kredit perbankan hingga Agustus 2025 masih terbilang lesu, hanya mengakumulasi kenaikan 7,56% year on year. Catatan ini naik tipis dari bulan sebelumnya di 7,03%. Capaian tersebut juga terbilang masih cukup jauh dari target pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini di kisaran 8 hingga 11%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan salah satu penyebab lesunya pertumbuhan tersebut karena suku bunga kredit perbankan masih cukup tinggi, termasuk juga sikap pengusaha yang masih wait and see. Berbagai sumber IDX Channel.